Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap semangat nih. Langit sangat cerah nih, seperti di belakang saya. Walaupun ini langitnya virtual. Begitu juga soal kecerahan bangsa kita ini, kalau mau cerah Anda bikin secara virtual juga gitu, Bung Rocky ya. Yang susah membuat keadilan itu virtual, nggak bisa itu. Karena keadilan itu konkret, keadilan itu ada di pasar-pasar tradisional, ada di dalam mata para pemudik yang punya harapan kecil. Keadilan itu ada di kuping para profesor yang akhirnya terbuka telinganya karena selama ini tertutup oleh berita-berita hoax. Jadi kita sebetulnya ingin membuat keadilan itu terang benderang itu, dan itu tidak tertahankan lagi itu. Ya, nah yang menarik nih dalam situasi yang tidak adil ini kan persoalan mudik. Orang juga melihat ketidakadilan antara mereka yang mau pulang kampung disekat dengan luar biasa, terus sementara para pekerja Cina datang melenggang gitu, meskipun dengan berbagai alasan. Makanya tadi saya baca meme di sebuah media sosial itu sangat menarik, katanya ini 10 hari Ramadan terakhir ini pintu-pintu langit dibuka, tapi pintu perbatasan antar kota ditutup oleh penguasa. ini, ini satir yang luar biasa, saya kira lagi. Karena penguasa itu dia eh, dia justru membatalkan akal pikiran tuh. Kan yang mesti dibatalin puasa pada saatnya. Kalau pemimpin kita itu dari awal dia udah puasa berpikir. Jadi bangsa ini tidak dituntun oleh cahaya pikiran tuh. Yang ada adalah kasakusuk. Saya baca di media PDIP ngumpulin orang segala macam tuh. Apa itu tandanya tuh? Dan ternyata yang datang ya asal dikirim. Jadi di satu pihak ada konsolidasi batin yang terhalang oleh COVID. Tapi ada ambisi untuk konsolidasi politik. Jadi kita lihat bangsa ini tidak bikin perenungan tentang problem mendasar kita tuh. Sementara investor luar negeri selalu melihat wah nggak ada lagi celah untuk menikmati equality di dalam berbisnis di Indonesia. Karena bisnis semua dikendalikan oleh BUMN yang juga bangkrut semua tuh kan. Jadi terlihat bahwa ini berantakan betul bangsa ini. Kepercayaan internasional hilang sama sekali karena dianggap masuk Indonesia itu artinya mau diperas sama BUMN tuh. Jadi kesehatan ekonomi memburuk, kesehatan batin juga jadi kotor batin kita karena terus-menerus menyaksikan ketidakadilan, dan lembaga yang paling sekarang dibuat tidak adil itu adalah KPK. Sehingga ada meme yang juga beredar bahwa KPK runtuh mau dikubur, dan orang ingin lihat sebetulnya KPK bangkit tapi nggak bisa karena semua orang ingin mengubur KPK, dan kekuasaan tentu bergembira kalau keadilan dikuburkan. Jadi sekarang Dewi Keadilan itu bukan sekedar matanya yang ditutup, tangannya juga diikat. Itu akibatnya. Ya, ya, ya. Nah ini memang betul ketika kita bicara soal fenomena di KPK ini sangat menarik karena kemudian bermunculan hal-hal yang menurut saya absurd itu berkaitan pertanyaannya. Kalau kita membaca media itu kan mulai muncullah satu persatu hal yang nggak masuk akal. Kemarin kita bicara soal kunut tidak kunut, kemudian ada ditanya soal kenapa telat menikah dan sebagainya. Ini kan soal perempuan menjadi persoalan, terus ada yang ditanyain kenapa kok nggak segera menikah, mau nggak kalau jadi istri saya yang kedua. Terus kemudian yang saya sangat geli adalah ketika ada seorang karyawan KPK atau pegawai KPK yang diminta untuk membaca syahadat dan baca doa makan gitu. Saya jadi ingat anak saya nih, kan anak saya yang umur berapa tahun ini saja udah hafal di luar kepala itu kalau cuma baca doa makan. Ini banyak yang sekali absurd. Tapi kan karena tadi menyinggung soal Dewi Keadilan, ini menarik karena kalau Dewi Keadilan itu melambangkan mata ditutup, kemudian pakai pedang dan bawa timbangan gitu. Jadi apa artinya? Dia nggak peduli apapun yang terjadi, kalau menurut hitungan mereka ini salah, ya dia tebas dengan pedang. Tapi yang terjadi justru kelihatannya, kalau saya juga baca nih Bung Rocky, info dari teman-teman media, ini rupanya ada agenda besar gitu untuk menyelamatkan para elit politik yang sekarang sedang bermasalah di KPK. You name it, banyak sekali sekarang mulai dari bansos, benur, dan sekarang juga ada upaya untuk memanggil Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR.
Jadi agak ajaib bahwa negara memusuhi penyidik negara, kan ini gimana coba? Kan penyidik 75 orang itu kan orang yang betul-betul terlatih, tahu di mana apa namanya itu koruptor bersembunyi. Bahkan dia tahu ada koruptor yang sengaja cari selamat di gorong-gorong istana tuh, sembunyi di situ tuh. Jadi ini penyidik-penyidik yang informasinya lengkap, dan itu yang mau disingkirkan sebetulnya. Jadi dengan mudah orang sesimpulkan bahwa penyingkiran penyidik KPK adalah untuk pemutihan kasus-kasus besar yang berdimensi politik. Kan itu intinya kan. Nah, Dewi Keadilan yang dulu kita banggakan selalu jadi lambang penegak hukum, LBH pakai itu, KPK selalu kita rujuk kepada sifat-sifat imparsial dari Dewi Keadilan. Kalau Dewi Keadilan jadi ASN, itu artinya pedangnya itu dipegang, pedang besarnya ada pada presiden tuh. Jadi cuma pakai pedang kecil-kecilan aja kan. Dan bahkan untuk pegang pedang kecil itu pun dibikin tumpul pedangnya tuh melalui pertanyaan-pertanyaan yang dungu tadi tuh. Jadi bagaimana mungkin kita memperoleh kualitas penyidik yang sekedar ditanya hal-hal yang sebetulnya menghina dia tuh. Dan terlihat betul bahwa desain untuk menghalau para penyidik kritis ini memang dimaksudkan oleh sebuah partai besar agar supaya kasus-kasus besar yang juga menyangkut elit-elit besar di partai besar itu ditutupi tuh. Jadi poin saya selalu adalah cahaya yang menerangi bangsa ini dibikin redup justru oleh ambisi dari mereka yang ketakutan, persembunyiannya diteropong dengan cahaya yang tajam oleh para penyidik. Ini akibatnya. Ya, dan dengan kasus asesmen dari karyawan KPK, pegawai KPK ini kan terbuka satu fakta baru yang juga cukup menarik, Bung Rocky, ini berkaitan dengan framing yang selama ini muncul. Ini ternyata memang clear bahwa istilah cap radikal itu digunakan untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap menghalangi mereka melakukan korupsi gitu, dan mewujudkan agenda-agenda oligarki. Karena kan selama ini ada framing bahwa ada penyidik Taliban, ini kelompok radikal, dan kemudian terkonfirmasi bahwa 75 orang yang lolos, tidak lolos itu ternyata tidak semuanya beragama Islam. Ya. Jadi, nah bagaimana ceritanya tiba-tiba mereka ini juga menjadi radikal atau kadrun gitu dalam istilah yang selama ini sangat populer. Ini pentingnya kita akhirnya membaca peristiwa ini sebagai satu desain yang memang dimaksudkan untuk melegalkan korupsi atau menghilangkan jejak para koruptor. Tapi dengan simbol radikal, lalu efeknya itu diberikan sekaligus pada publik untuk menghasilkan atau menginsinuasikan publik bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya karena radikalisme. Radikalisme bahkan masuk ke dalam KPK. Padahal memang penyidik KPK harus radikal. Karena koruptornya juga radikal. Cara ngerampoknya radikal gitu. Jadi nggak ada soal lagi mau dia Muslim, mau dia Hindu, Kristen. Memang mereka ada di dalam perspektif radikal, memberantas korupsi sampai ke radiksnya, sampai ke akar-akarnya. Jadi terkesan pada saya memang permainan politik ini punya dua maksud. Yang pertama, untuk menyingkirkan kasus besar di KPK yang sedang disidik oleh penyidik-penyidik radikal ini, radikal dalam pengertian ingin menegakkan keadilan, sekaligus mengirim sinyal bahwa Indonesia sedang ada dalam keadaan bahaya karena konsolidasi kekuatan Muslim. Ini jahatnya tuh, permainan narsis macam itu. Dia mau dapat dua untung aja sekaligus tuh, menyingkirkan penyidikan koruptor, menutupi kasus besar, sekaligus ingin membelah masyarakat. Saya tetap anggap ini adalah jahat karena pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang membelah masyarakat tuh. Seolah-olah orang yang salah untuk menjawab itu pasti dia tidak baik moralnya. Itu kan soal-soal semacam itu. Sampai urusan rahim perempuan dipersoalkan di situ. Ini urusan apa nih? Jadi negara menghina sekaligus warga negara dan melecehkan kaum perempuan tuh. Jadi bagaimana mungkin kita mau dapatkan keakraban kalau cara negara mengurus warganya
itu dengan teori pecah belah tuh. Jadi divided nation memang sedang terjadi. Oke, karena ini tadi seperti Mem tadi bilang bahwa ini bulan Ramadan terakhir, pintu langit dibuka gitu. Dan kita juga sementara karena kita tidak mudik, jadi kita tidak berkepentingan dengan pintu perbatasan kota yang dibuka. Saya ingin masuk sedikit ke wilayah yang filosofis, Bung Rocky, berkaitan dengan masa depan bangsa ini kalau kemudian korupsi itu, kejahatan itu justru malah mendapat perlindungan negara. Saya ingin menyitir sebuah kisah yang saya kira ini sangat populer dan bukan hanya di kalangan muslim, non-muslim juga kan pernah mendengar istilah ini. Bagaimana suatu saat ada kaum Quraisy ini ya, di zaman Nabi Muhammad itu kan bangsawan Quraisy ini ya, perempuannya mencuri dan kemudian hukumannya itu harus potong tangan. Nah, mereka kan melakukan lobbynya itu melalui namanya Usamah ini anak angkat Nabi Muhammad. Untuk supaya karena bagaimanapun ini kan perempuan bangsawan, jadi jangan dihukum yang sama seperti non bangsawan. Dan apa jawaban Nabi? Dia bilang sekalipun Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, ini artinya putri kesayangan Nabi Muhammad yang mencuri, maka akan dipotong tangannya. Jadi sebenarnya sama persis seperti yang terjadi pada Dewi Justisia tadi, yang dia tidak keadilan itu ya yang selalu kita sebut equality before the law itu kan. Jadi nggak pandang bulu siapapun, lu begitu bermasalah ya kita perlakuan sama. Nah di Indonesia ini mulai tanda-tanda semacam itu tadi, dan pada masa itu Nabi Muhammad melihat ini sudah tanda-tanda kehancuran sebuah peradaban, sebuah kaum kalau ada perlindungan terhadap kelas bangsawan, sementara kalau kelas bawah langsung dihajar begitu saja. Kisah-kisah semacam ini itu selalu ada di dalam upaya untuk mengingatkan tentang justice, tentang integritas, tentang moralitas, dan bahkan dalam semua agama ada contoh semacam itu. Dalam sejarah peradaban kita juga begitu. Juga ada kisah dulu di Aceh kalau nggak salah, di satu waktu ada raja yang memotong tangan putranya karena mengambil barang yang tercecer di jalan yang bukan punya dia, bahkan yang sebetulnya mungkin dia belum mencuri kan. Tapi raja itu ingin memperlihatkan bahwa keadilan itu statusnya melampaui seluruh kepentingan dinasti itu. Jadi zaman itu atau ketika dunia sekarang dihuni oleh berbagai macam krisis, orang balik lagi pada pelajaran moral dari agama, dari local wisdom tuh. Nah ini seharusnya kan dipahami oleh partai-partai penguasa, bahkan harus dipahami oleh istana. Jadi ya kalau nggak bisa potong tangan, paling nggak jangan bikin panjang tangan anak-anak kekuasaan tuh. Karena tangan-tangan itu justru yang menggerogoti, merambah sampai jauh rasa keadilan publik. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana mungkin ada penyidik KPK sekaligus jadi calo kan. Jadi ini yang terjadi itu. Hakim harus mengadili hakim. Polisi menangkap polisi itu. Jadi yang terjadi, jaksa menuduh jaksa itu. Jadi sudah terjadi pembalikan bahwa keadilan yang seharusnya menuntun kita menuju Indonesia 2020, 100 tahun 2045. Akhirnya yang terjadi adalah Dewi Keadilan menyaksikan langkah-langkah menuju kehancuran. Jadi si Dewi itu dia tutup mata bukan karena dia tidak ingin melihat keadilan, tapi justru dia menangis dan dia tidak ingin tangisannya itu terbaca. Karena itu matanya ditutup supaya air matanya tidak terbaca oleh rakyat kecil. Jadi mirisnya di situ dalam bulan suci Ramadan kita mengingat bahwa Dewi Keadilan justru menangis dan tangisan itu tetap bisa didengar oleh orang kecil tuh. Nah, kan kita sudah bisa membayangkan seperti apa masa depan bangsa ini kalau hal-hal semacam ini terus terjadi, Bung Rocky. Anda mungkin punya referensi dari berbagai sejarah tentang sebuah proses kehancuran sebuah negara ketika keadilan itu tidak tegak. Betul, bahkan ada kisah juga di dalam sejarah Islam ketika kekuasaan di Persia itu memburuk dan arah telunjuk dari para rohaniawan itu menganggap bahwa karena ketidakadilan tidak dipelihara, maka negara itu mengalami
Ya korupsi artinya kaki-kaki keadilan itu jadi keropos kan, itu artinya koruptio kan, jadi rapuh, patah gitu. Dan bangsa ini sebetulnya punya banyak pengalaman dengan ketidakadilan dari zaman Orde Baru, bahkan jauh sebelumnya di masa penjajahan. Jadi pelajaran moral seolah-olah diabaikan oleh kekuasaan. Kekuasaan tidak mampu melihat bahwa bangsa itu hanya tegak kalau rakyat itu merasa dibuat adil, diberi keadilan. Ini nggak perlu diajarkan di universitas tingkat tinggi, cukup diajarkan di partai politik. Karena kita hidup dengan satu fakta bahwa korupsi itu memang dirancang dari kantor DPP itu. Jadi ini intinya sebetulnya tuh. Kita mau bicara dari manapun, tetap kekuasaan yang berlebih itu akan menghasilkan peluang korupsi itu. Nah ini yang mesti dibenahi sebetulnya. Tapi pembenahan itu kadang kala udah terlambat. Saya sering menganggap ya udah kita mesti alami pemburukan habis-habisan baru kita bisa mantul kembali mencari keadilan. Semoga itu tidak terjadi di dalam keadaan yang betul-betul brutal, karena potensi brutalitas itu udah ada di depan mata tuh. Kalau kita baca diam-diam dalam pembicaraan nguping-nguping orang di warung, merasa bahwa ya memang bangsa ini sedang dijajah oleh bangsa lain tuh. Dan pemerintah anggap bahwa itu bisa diatasi dengan headline atau narasi satu dua menteri. Ada lagi yang peduli dengan ucapan menteri. Jadi mulailah mendengarkan suara bisik-bisik di warung ketika habis taraweh, orang kembali bicara tentang politik. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu hari-hari ini ada dalam kegelapan, dan itu yang menakutkan orang. Karena setiap saat dia bisa pecah menjadi kerusuhan itu. Nah, kan tanda-tanda itu sangat jelas ya, ketika para penguasa melindungi para koruptor, ketika lembaga yang harusnya memberantas koruptor malah menyingkir karena para penyidiknya yang ingin memerangi koruptor. Kemudian bangsa ini, kita kemarin bicara tentang bagaimana bangsa ini merayakan perpecahan dengan kita lihat ditangkapnya seorang aktivis HAM seperti Munarman, justru orang kemudian berpesta dengan mengirim karangan bunga. Ini kan sebenarnya sudah mulai banyak sekali tanda-tanda yang sempurna negara ini menuju jurang kehancuran. Yang lebih berbahaya, arah menuju jurang itu dirayakan justru oleh buzzer-buzzer ini, karena menganggap memang kita harus menyelamatkan apa yang sedang dirancang di istana itu, dan menyukuri mereka yang beroposisi pada pemerintah akhirnya satu persatu terhalang atau dihalang itu. Jadi kontras banget dengan seluruh prinsip dalam Pancasila itu. Jadi kalau kita lihat 5 sila itu, kendati kita harus dalami secara filosofis, tapi secara gampang kita lihat ada butir bijak di dalam ideologi itu tuh. Dan itu yang justru dilecehkan oleh buzzer-buzzer ini. Dan kekuasaan justru tepuk tangan karena merasa bahwa masih ada pelindung, itu sejumlah buzzer. Padahal ini buzzer yang sebetulnya hanya hidup dari recehan itu. Dan dia berupaya bertahan dengan menyebarkan info-info buruk, berupaya bertahan dengan mengadu domba masyarakat. Jadi mengirim bunga itu adalah mengadu domba aparat dengan rakyat. Memuji-muji di media sosial itu artinya mengaburkan persoalan real kita. Seolah nanti 2 minggu lagi ekonomi tumbuh, nanti 3 minggu lagi. Enggak, semester pertama tuh ekonomi tetap minus. Jadi kan mestinya pemerintah malu bahwa Pak Jokowi bilang, nah udah memasuki 2020 Indonesia sudah mulai tumbuh. Justru masih di bawah 0, masih minus 1,7 apa 0,47 pertumbuhan kita. Jadi mata buzzer ini, matanya justru jadi buta untuk melihat fakta. Karena hidup dalam ambisi. Oke, saya tadi lupa, bukan hanya kiriman bunga, ternyata ada juga yang melakukan tasyakuran. Wow, ini merayakan penangkapan itu benar-benar dulu, dan ini dilakukan oleh kelompok mahasiswa gitu. Mahasiswa saya kira karena di mana di Ciputat ini dilakukan. Jadi betul-betul saya agak susah bisa memahami dengan akal sehat mengapa ya hal-hal yang sangat terang benderang seperti ini mereka tidak bisa membedakan. Ini kan sebenarnya gampang sekali membedakan antara korupsi dan tidak, itu seperti kita membedakan antara siang dan malam, itu kontrasnya itu jelas. Tapi kenapa kita tiba-tiba tidak bisa membedakan
bahwa hari itu sudah berganti siang dan kita merasa masih malam, atau kita merasa masih siang padahal hari sudah berganti menjadi malam? Karena kerjaan mereka beroperasi di malam hari untuk mengirim akun bank mereka tuh supaya pagi-pagi udah diisi tuh. Jadi dia hidup di malam hari untuk menunggu akun tabungan dia itu diisi pagi hari oleh oligarki sebetulnya dan oleh sejumlah tokoh di dalam partai politik yang memang memelihara mereka tuh. Jadi itu sebetulnya, dan itu akibatnya bahkan rakyat bisa bikin imajinasi yang seringkali melampaui akal sehat kita tuh, yang menganggap bahwa kalau begitu hidup kita sia-sia sebetulnya tuh, karena tidak ada lagi kesempatan untuk melihat apa yang benar. Kasus yang sama juga yang kemarin kita bahas, bahwa ada tank panser menghalangi pemudik. Lalu TNI bikin klarifikasi bahwa enggak, itu dalam rangka latihan di tempat yang sama. Dan itu terlambat sebetulnya karena udah keburu viral. Dan TNI tentu kemudian merasa bahwa waduh, jangan kami yang disalahkan itu. Karena sangat mungkin memang tank itu hanya nyebrang untuk pindah lapangan dalam upaya untuk latihan tuh. Tapi publik keburu menganggap bahwa TNI akan menghalangi mudik tuh kan. Ini susah dicegah persepsi itu. Karena tadi setiap hari publik kita disuguhi dengan peristiwa yang sama walaupun dalam dimensi yang lain itu. Orang menyukuri penangkapan Munarman tuh. Padahal pengadilan belum mulai itu. Karena yang udah mulai adalah menghitung tabungan yang masuk, menghitung uang kiriman di amplop-amplopnya kan. Jadi kita selalu mampu untuk membedakan mana sebetulnya kejujuran kekuasaan dan mana aktivitas manipulasi. Nah, kejujuran itu yang hilang tuh. Setiap hari kita lihat kekuasaan memanipulasi isu. Ya, oh iya betul. Kemarin setelah kita tayangkan juga saya membaca ada klarifikasi dari TNI. Tetapi saya kira betul Anda publik terlanjur percaya karena hal yang sama pernah dilakukan kan ketika menurunkan baliho Rizik Sihab. Jadi kan waktu itu juga ada kendaraan taktis semacam itu yang dikerahkan. Jadi inilah kalau peribahasa lama menyebutkan sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Ini memang betul-betul hati-hati dan orang menyebutnya sekarang sebagai jejak digital. Kalau orang tua dulu menyebut sekali lancung di ujian seumur hidup tidak akan dipercaya. Itu kesan saya begitu. Jadi teman-teman di TNI juga mengalami kesulitan untuk meyakinkan publik bahwa TNI tetap netral, atau bahkan TNI ingin menunjukkan bahwa negara ini masih bisa dijamin rasa amannya tuh. Tapi itu semacam pengucapan dari sumpah prajurit atau tugas wajib keprajuritan. Ini agak sulit karena di luar sana di publik justru politik mengaktifkan ketidakpercayaan publik kan. Jadi bayangkan misalnya institusi-institusi yang unggul yang kita punya. TNI adalah harapan bangsa ini untuk merekatkan ulang negeri yang terpecah belah oleh persaingan politik. KPK kita harapkan untuk pulih agar supaya integritas birokrasi, integritas kekuasaan itu tetap dituntun bahkan diawasi secara hukum. Tetapi publik menganggap bahwa ya udah nggak ada yang benar nih. Jadi kelihatannya ada kesulitan untuk mengukur keresahan publik. Dan paling berbahaya kalau keresahan itu dianggap sebagai hal yang bisa diatasi dengan label radikal. Selesai, teroris selesai itu. Ini rumus di dalam perubahan politik, kalau legitimasi hilang, itu percepatan decaying, pembusukan itu tidak bisa lagi dicegah oleh sekedar basa-basi istana. Jadi presiden bisa nanti keluar pidato lagi nanti hari Idul Fitri pidato, tapi orang anggap ya lu ngomong apa sih itu. Yang faktanya lu juga senang dengan kekacauan yang terjadi karena mau ambil untung dari kekacauan itu. Itu cara pandang publik. Ya. Oke, Bung Rocky. Jadi seperti komitmen kita akan gunakan beberapa hari terakhir Ramadan ini untuk semacam kontemplasi. Kita mengingatkan pada bangsa ini bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi, bahwa kita tidak sedang berjalan di tengah terang bulan purnama gitu. Ada ancaman yang mengintai yang bisa membawa bangsa ini ke sebuah kehancuran. Jadi kalau slogan-slogan yang selama ini muncul, NKRI harga mati, ini yang terjadi bisa jadi NKRI bisa mati kalau ini terus terjadi.
Saya kira itu hanya itu yang bisa kita ucapkan. Semua orang yang bikin konten YouTube melalui FNN, ada Refli Harun, ada Said Didu, segala macam itu dan teman-teman yang lain tuh. Memang dimaksudkan untuk menampung keresahan rakyat. Karena nggak ada channel lain tuh dan semua media seolah-olah menganggap ya udahlah pemerintah menginginkan itu kita penuhi aja. Tapi tetap mesti ada suara alternatif. Nah, suara-suara semacam ini yang coba kita rawat sama-sama karena biarkan kekuasaan itu hancur tapi jangan keadilan itu dikorbankan karena keadilan adalah hak kita untuk membayangkan masa depan. Jadi sekali lagi kita coba bertahan dengan akal pikiran sambil mengucapkan terima kasih pada mereka yang masih percaya pada situs-situs yang dulu disebut sebagai situs pengganggu kekuasaan tapi sekarang kita harus anggap bahwa kita bekerja untuk merawat bangsa ini, bukan untuk mengeluk-elukkan kekuasaan yang memang sedang tenggelam. Ya, ini supaya kita tidak putus harapan, Bung Rocky, saya akan menyitir satu filosofi Jawa yang sering orang-orang para tetua kita suruh mengingatkan dulu bahwa yang salah itu bakal seleh, gitu ya. Artinya yang salah itu akan turun itu ya. Jadi apa ya, saya kira gitu bahasanya, mungkin kurang tepat tapi saya nyebutnya yang salah itu akan seleh-seleh itu ya, turunlah kira-kira dari kekuasaan. Jadi, dengan itu udah itu rumus sejarahnya begitu. Jadi kan ini periode era di mana seluruh kejahatan itu tiba-tiba keluar dan kita saksikan itu. Itu seperti orang buka kotak Pandora atau waktu dibuka kotak Pandora seluruh kejahatan keluar. Tapi Pandora selalu bilang di dasar kotak saya dia sebut only hope remains. Harapan itu masih ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Rocky Gerung.